Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang front end ya. Kita mau bahas mengenai front end, tapi di sini front end bukan untuk eh, coding atau membuat sebuah programmingnya ya. Tapi di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan atau membuat sebuah tampilan website menggunakan framework CSS ya. Jadi kita belum akan sampai ke Vue ataupun React JS karena keterbatasan waktu. Jadinya saya akan mencoba mengajarkan bagaimana membuat uh, menggunakan Bootstrap untuk merancang tampilan website. Oke. Seperti yang kita ketahui, Bootstrap itu merupakan kerangka kerja berbasis CSS dan JavaScript. Sebenarnya komponen utamanya yang dibangun di dalam Bootstrap ini adalah CSS, tetapi ada beberapa behaviornya yang memang membutuhkan CSS itu menjadi lebih baik dengan menggunakan JavaScript ya. Jadi ada beberapa hal misalkan seperti model, carousel dan sebagainya itu butuh bantuan JavaScript agar dia berjalan dengan semestinya ya. Dan Bootstrap ini merupakan perangkat front end yang dianggap powerful dan mudah digunakan. Jadi yang saya alami sih memang Bootstrap ini memang sangat mudah, tidak hanya untuk digunakan tapi juga untuk di custom atau dimodifikasi dari defaultnya ya. Versi yang akan kita gunakan itu versi yang ke 5.2. Nah, di sini ada basic template sebenarnya. Sebenarnya ada dua cara. Bisa kita download dulu CSS-nya, source-nya, lalu kita simpan di folder project kita. Dan nantinya kita bisa bekerja secara offline. Artinya filenya sudah ada di projectnya. Tapi yang sekarang kita akan contohkan itu menggunakan CDN. Jadi kita mengakses ke ini ya, mengakses ke directory Bootstrap sama Bootstrap CSS dan JavaScript ya. Nah, bisa diperhatikan di sini yang terpenting itu ada dua hal di sini. Yang pertama untuk CSS-nya, yang kedua ini adalah untuk Bootstrap-nya. Untuk JavaScript-nya. Ya. Kalau misalkan mau kita bisa coba langsung saja. Di saya buatkan file dulu. Sini kelas C. Saya buatkan bootstrap.php. Saya coba running dulu. Invalid address lebih satu. Oke. Nah, kalau misalkan dilihat di dalam halaman Bootstrap, nanti bisa akses Get Bootstrap. Kita masuk ke Introduction. Tadi untuk yang basic template itu ada di Quick Start ya. Ini ada contohnya, yang ini tidak ada apapun ya, tidak ada bootstrapnya sama sekali. Nah, ini yang sudah ada bootstrapnya, sama seperti yang tadi. Kita tinggal copy saja, kita paste di halaman yang tadi sudah kita buat. Kita coba akses. Nah, ini secara defaultnya seperti ini ya, karena tadi kita menuliskan hello world-nya ya. Untuk bukti apakah ini sudah ada bootstrapnya ya, bisa dicek aja dari tulisannya. Ini sudah bukan lagi Times New Roman secara default dari HTML ya. Ini sudah, saya kurang tahu, sepertinya Roboto ya, fontnya Roboto atau Helvetica antara itu. Kalau misalkan mau dicek menggunakan extension, di sini ada Webalizer. Nah, ini tinggal klik aja. Ini UI frameworknya sudah Bootstrap ya. Just deliver juga sama tadi. Nah, ini Bootstrap PHP karena tadi saya runningnya menggunakan PHP. Oke, itu sudah istilahnya kita sudah instalasi Bootstrap di dalam filenya ya. Jadi ada dua. Sebenarnya untuk yang script ini pun kalau dihilangkan tidak menjadi masalah, cuma secara tampilan tetap akan berjalan, cuma ada beberapa behavior yang mungkin tidak akan berjalan ya, karena tadi saya bilang di awal memang membutuhkan Bootstrap sebagai dukungannya, JavaScript sebagai dukungannya.
Selanjutnya kita akan masuk ke layout. Nah, ini yang menjadi hal penting di dalam Bootstrap itu adalah layout ya. Jadi kita membuat layout, bagaimana merancang sebuah tampilan itu bukan hanya dari warna, teks dan sebagainya, tapi bagaimana kita membuat layoutnya dulu ya. Kalau isi konten itu setelah layout sebetulnya ya. Jadi yang pertama itu kita harus membuat layout dulu. Nah, ada yang namanya breakpoints. Jadi ini yang penting kalian harus pahami. Breakpoint merupakan ukuran lebar yang dapat disesuaikan dan menentukan bagaimana layout berperilaku responsif di seluruh ukuran perangkat atau ukuran viewport pada Bootstrap. Breakpoints adalah building block dari desain responsif. Menggunakan media queries untuk merancang berdasarkan breakpoint dan mobile first, tujuan utamanya adalah desain responsif. Ya, jadi mobile first itu seperti sebuah istilah. Jadi kalau misalkan mau merancang sebuah tampilan aplikasi website, itu disarankan mobile first. Artinya rancang dulu untuk platform di mobile. Kenapa? Karena biasanya yang di platform mobile itu lebih ringkas, lebih sederhana dibandingkan yang harus ditampilkan di dalam desktopnya. Ya, jadi yang ditampilkan di dalam mobile itu hanya beberapa komponen penting saja. Ya, jadi untuk yang segala hal yang lebih detailnya, saya rasa di dalam desktop itu memang harus tampil, tapi di mobile itu bisa ditangguhkan atau dihilangkan ya. Jadi hanya untuk kebutuhan informasi yang bisa ditampilkan di dalam mobile saja yang bisa kita tampilkan ya. Di sini breakpoints itu ada 6, ada extra small, small, medium, large, extra large. Nah, ini dipilih berdasarkan dari dimensi ya, dimulai dari lebih kecil dari 576 pixel itu biasanya dianggap sebagai yang mobile, platform mobile itu berada di sana di extra small. Untuk yang small di atas 576 itu biasanya masuk ke tab medium itu ke regular desktop, large itu yang desktop yang lebih besar lagi, extra large desktop yang lebih besarnya lagi, dan extra large desktop yang lebih besarnya lagi. Kalau sekarang kan dari desktop sampai ke 4K itu mungkin ke XXL itu mengarah ke sana ya. Jadi ini bakal kepake terus ya sebenarnya ya untuk breakpoints ini yang dari 6 ini. Jadi ingat aja XS atau extra small, small, medium, large, extra large, dan extra large ya. Nah, jadi buat apa kebutuhannya, kenapa breakpoint ini? Jadi ini akan menyesuaikan saja dengan apa namanya, dengan device yang mengaksesnya. Ya, jadi ini kebutuhannya breakpointnya. Nanti kita coba gunakan breakpoint sini di layoutnya atau di grid. Selanjutnya, nah ini ada kontainer. Kontainer itu seperti sebuah wadah penampungan yang di dalamnya itu pasti berisi konten-konten yang lainnya lah ya. Jadi konten-konten tersebut isi utamanya kita tampung di dalam sebuah kontainer. Ya, kalau misalkan di dalam definisi ini, kontainer merupakan building block dasar dari Bootstrap yang memiliki isi, melapisi, dan menjelaskan konten dalam perangkat viewport. Kontainer merupakan elemen dasar dari layout pada Bootstrap dan diperlukan ketika menggunakan grid system. Walaupun kontainer dapat bersarang, tetapi kebanyakan layout tidak menggunakan kontainer bersarang. Artinya sebenarnya tidak disarankan, walaupun sebenarnya bisa. Jadi ada kontainer di dalam kontainer ya, jadi tidak usah digabungkan saja. Bootstrap memiliki 3 kontainer berbeda. Yang pertama itu adalah kontainer kelas kontainer yang memiliki max width sesuai dengan breakpoint. Jadi secara defaultnya ya langsung ya. Lalu kontainer dan breakpoints itu artinya kontainer dengan memiliki breakpoint tertentu. Dan kontainer fleet itu dimana widthnya itu adalah 100% untuk semua breakpoint ya. Kalau misalnya kita cek, kalau misalkan di sini hasilnya sebenarnya ini belum memiliki kontainer, kita belum setup kontainer di sini. Kita lihat bedanya. Div class container ini kita kontainerkan. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Ini jadi agak sedikit ke tengah sebetulnya ya. Kalau untuk lebih jelas visualnya, kita akan coba tambahkan
Kita coba tambahkan style deh. Nah ini, jadi kontainer itu yang berwarna merah dan dia ada area margin sebelah kiri dan sebelah kanannya. Ya, jadi ini untuk yang default atau yang umum karena tidak menggunakan fluid ataupun yang breakpoint ya. Jadi ini untuk keseluruhan breakpoint. Jadi untuk yang ini, yang kontainer, kalau misalkan dilihat di, sorry, saya bolak balik. Kalau misalkan kalian di sini, kita kan tadi menggunakan kelas yang ini ya. Artinya itu akan 100% full kiri dan kanan itu ketika dia extra small ya, atau berada di untuk yang handphone. Sisanya ya dia akan mengikuti breakpoint tertentu ya. Ini untuk ini sebenarnya sama, kontainer ini bakal sama dengan kontainer SM ya, small ya. Sisanya ini berbeda. Untuk yang fluid berarti 100% keseluruhan ya. Untuk pembuktiannya kita bisa cek ini, kita bisa akses di inspect, lalu kita ubah viewportnya menjadi yang iPhone atau sorry untuk yang mobile, dan dia jadi otomatis full width ya. Kalau tadi ini tidak, karena tadi di sini pun ini tidak sesuai breakpoint ya, masih sesuai breakpoint. Tapi karena tadi di sini 100% ketika extra small, nah kita ubah viewportnya menjadi untuk yang extra small, maka dia jadi full kiri dan kanan ya. Beda lagi kalau misalkan kita gunakan di sininya container fluid. Ya, artinya semuanya bakal 100% kiri dan kanan ya. Jadi kalau misalkan mau di full pun sama tetap. Kita akan coba untuk yang kontainer biasa saja biar nggak terlalu ini ya. Oke, itu sekilas untuk kontainer. Jadi silakan sebaiknya untuk isi itu sebaiknya menggunakan kontainer yang pertama. Yang kedua, sebaiknya tidak menggunakan kontainer di dalam kontainer. Artinya ada parent dan childnya. Walaupun sebenarnya bisa dilakukan, tapi tidak disarankan ya. Kalau misalkan mau memiliki beberapa kontainer, artinya memiliki kontainer itu dibuatkan terpisah ya, jangan ada sub kontainer tersebut ya. Jadi ada beberapa kontainer yang bisa kita buatkan sebagai baris untuk di dalam sebuah website ya. Ini tadi ya sudah kita praktekkan. Nah, sekarang kita belajar mengenai grid system. Jadi artinya nanti kita akan memiliki sebuah baris yang di dalamnya terdiri beberapa kolom ya. Ini dikatakan merupakan mobile first flexbox grid untuk membuat layout menjadi sebuah bentuk dan ukuran. Grid mendukung 6 responsive breakpoints tadi ya. Jadi nanti akan memiliki konsepnya untuk yang extra small, small, medium, large, extra large, dan extra large. Bootstrap membaginya menjadi 12 kolom, harus menggunakan kelas row untuk membagi kolom tersebut, dan kelas row harus ditempatkan di antara kelas kontainer ya. Nah, yang harus diketahui juga sebenarnya di dalam satu row ini ya, itu terdiri dari 12 kolom karena Bootstrap membaginya menjadi 12 kolom. Artinya kalau misalkan mau ini sifatnya harus responsif. Jadi ke-12 kolom tersebut tidak memiliki pixel fix ya. Jadi harus menggunakan persentase. Cara menentukan berapa persentase satu kolomnya tinggal dibagi saja 100 dibagi 12. Kalau nggak salah satu kolomnya itu lebarnya sampai ke 8,3% ya. Nah, jadi itu untungnya kenapa bisa menggunakan persentase itu. Jadi penyesuaiannya itu bakal menyesuaikan dengan perangkat yang mengakses website tersebut ya. Nah, ini contohnya kita bisa buat 3 kolom. Jadi sini dikatakan harus menggunakan row dulu baru ketiga kolom tersebut ya. Nah, di sini ada 3 kolom. Artinya tadi kita bilang saya bilang grid system itu dibagi menjadi 12 kolom. Tapi di sini menjadi 3. Artinya 3 kolom ini, satu kolom ini dia terdiri dari 4 kolom menjadi 1. Begitupun ini sama ya.
tinggal bagi aja 12 bagi 3 artinya 4. Satu kolom mewakili 4 kolom ya ditampilkannya. Ya, nanti kita coba di sini div class, jangan lupa buatkan row untuk isinya. Lalu saya buat div class md tadi yang 3 ya, berarti 4. Oke, kita copy saja biar cepat. Oke, kita lihat. Nah, ini sudah jadi 4 ya sebenarnya ya. Atau kita bisa ubah stylenya buat biar kelihatan. Green, blue sama yellow, kita buat seperti ini aja dulu. Nah ini ya, jadi tadi yang satu baris kita buat menjadi satu kolom ya, jadi ini pembagiannya. Nah, lalu bagaimana sistem responsifnya ya? Nah, responsifnya jadi satu kolom ini kita bisa set untuk dua kondisi, artinya kondisi untuk yang medium seperti apa, untuk yang extra small seperti apa ya. Misalkan gini, kalau lebih mudah kelihatannya saya buat ini jadi 3 saja ya. Jadi kita buat menjadi 4 kolom. Kita buat 4 kolom yang ini. Nah, kalau misalkan medium ini 4 kolom, tapi kalau misalnya kita mau aksesnya di dalam elemen yang kecil, ini sebenarnya bakal langsung otomatis ya, karena dia nggak akan cukup. Saat akan akses ke website, kita akan bagi menjadi 2, artinya kita buat 2 kolom masing-masingnya ya. Nah, untuk itu kita bisa gunakan di sini ya col6 dan semuanya col6 ya. Karena tadi untuk yang extra small tidak usah ada lagi breakpoint ya, tinggal langsung ke berapa jumlah kolom yang akan kita gunakan. Kita refresh. Nah, artinya dia menjadi 2 bagian ya. Artinya kan untuk yang 6 itu 12 bagi 2, jadi hanya 2 kolom saja yang akan kita buat. Nah, kalau misalnya kita buka lagi menjadi desktop, dia menjadi 4. Balik lagi ini seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan responsifnya ya. Jadi menyesuaikan dengan kondisi atau pengakses yang mengakses perangkat yang mengakses website tersebut ya. Lalu jadi masalah, tadi kita bilang semua row, satu row itu terdiri dari 12 kolom. Nah, lalu ini di sini saya set menjadi sebuah row, tapi kenapa di sini kalau misalnya kita hitung untuk extra small, ini bukan lagi 12 tapi 24 ya. Nah, di dalam row itu kalau misalkan melebihi jumlah dari 12, itu sisanya akan berada di bawahnya ya. Artinya misalkan di sini 5 misalkan ya. Ini ada kelebihannya 5-nya jadi over ke bawah. Ini ada sisanya yang nggak kepake ya. Jadi setiap ada kelebihan, dia bukan akan ke samping terus, tapi dia akan berpindah baris ke bawah. Walaupun secara kasat mata ini bakal dilihat sebenarnya ini menjadi 2 baris, tapi secara sintak ini dianggap menjadi sebuah baris, satu baris yang sama ya, bukan urutan seperti ini, bukan ya. Jadi tetap dianggap menjadi sebuah baris yang sama. Kita balikan lagi fresh. Nah, ini ya. Jadi tinggal nanti ditentukan aja penggunaan kolom ini pasti bakal kepake ya di dalam membuat layout, dan tinggal kalian tentukan saja nanti
kondisi layout ketika diakses oleh desktop seperti apa, ketika pakai tablet seperti apa, dan ketika pakai handphone seperti apa. Ya, penyesuaiannya dengan menggunakan atau mengontrol bagian yang grid system ini. Ya, sama ya. Nah, ini grid systemnya. Jadi untuk yang extra small tidak menggunakan grid atau apa namanya breakpoints. Untuk small ini SM, medium MD, large LG, X large XL, dan XX large itu double XL. Ya, setiap kolom terdiri atau jumlahnya itu adalah totalnya itu adalah 12 baris 12 kolom pada satu baris ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini contoh yang lainnya. Contoh yang lain nanti bisa dicek aja di share. Ini kalau misalkan menggunakan offset, artinya kita bisa kosongkan area tertentu. Ini menggunakan offset ya, offset seperti ini. Nah, kita masuk ke konten. Jadi silakan kalian nanti eksplorasi saja mengenai penggunaan grid system. Ya, jadi tinggal disesuaikan aja gridnya itu akan seperti apa. Nah, lalu kita masuk ke konten. Nah, di konten ini ada yang pertama saya bahas mengenai image. Artinya kita akan bisa membuat sebuah image menjadi responsif. Misalkan kita punya image yang lebarnya itu anggaplah 500 pixel dan dia fit kiri dan kanan dari layar ya, di layar desktop. Nah, yang jadi masalah kalau misalkan website tersebut kita akses menggunakan handphone, apakah si gambar tadi itu akan tetap menyesuaikan dengan layar atau dia menjadi over, lebarnya itu menjadi tidak bisa ditampung oleh layar handphone, atau untuk melihat full kita harus geser atau kita scroll ke samping untuk lihat fullnya ya. Nah, kondisi ketika image tersebut tidak bisa menyesuaikan itu sebagai dikatakan itu tidak responsif gambarnya atau image-nya, karena secara layouting mungkin bisa sudah dikatakan responsif, tapi ada beberapa elemen atau komponen yang memang tidak bisa seperti image ini. Nah, dengan menggunakan Bootstrap juga kita bisa ubah gambar tersebut menjadi sifatnya responsif. Nah, kita bisa gunakan image fluid, artinya dia bakal full. Nah, nanti saat kita mengakses di device berbeda, walaupun yang kita desktop itu lebih besar, tapi saat kita akses di device yang berbeda, dia akan menyesuaikan dengan layarnya. Ya, artinya kita tidak perlu lagi scroll ke kanan untuk melihat sisa dari gambar tersebut. Ya. Nah, selain image fluid ini untuk yang full, kita bisa menggunakan thumbnail. Untuk thumbnail itu biasanya ada tanda penanda ini ya, seolah seperti frame. Kita gunakan image thumbnail. Ini kalau misalkan posisinya di kiri dan ke kanan, tapi di tengahnya kosong, kita bisa menggunakan float start untuk yang sebelah kiri dan float end untuk yang sebelah kanan. Kalau misalkan pengen di tengah, biasanya menggunakan MX Auto. Ya, ini untuk membuat posisinya itu berada di tengah. Ya, ini untuk image. Nanti tinggal dicoba saja. Saya tidak mempunyai sampel, tinggal dipraktekkan aja. Nah, lalu untuk tabel. Nah, tabel pasti bakal sering kita pakai. Tabel ini apa ya? Ini bakal jadi rapih dengan menggunakan Bootstrap. Ya, kalau misalkan untuk membuat sebuah tabel di HTML biasa saja, itu kan kita secara default tuh sebenarnya tidak memiliki garis. Jadi garis harus kita definisikan sendiri. Kalau ini akan tampak lebih baik hasilnya. Ya, kita akan coba buat dulu. Nah, untuk membuat tabel, sebaiknya dibiasakan menggunakan t-head untuk headernya dan t-body untuk bodinya atau isi dari konten table tersebut. Kalau misalkan mau menggunakan t-foot atau untuk footer dari table tersebut itu nggak jadi masalah. Ya, memang disarankan antara pembeda header, body sama footer itu dipisahkan. Ya. Nah, saya akan buat di sini tr th saja kolom saja ya, tidak terlalu banyak.
2, 3, 4. Saya buat 5. Ya, ini belum ditutup. Kita buat isinya TR, TD, contoh kolom aja ya. 2, 3, 4, 5. Nah, biar kelihatan kita buat 3 baris saja. Nah, kita cek. Oke, saya matikan dulu yang container background ya. Nah, ini tabel secara default itu tidak ada garisnya. Memang bawaan dari HTML memang tidak ada garis, jadi kita harus definisikan border secara sendiri ya. Nah, untuk menjadikan tabel ini dengan gaya bootstrap, kita harus menambahkan kelas. Yang pertama itu adalah tabel. Kenapa harus tabel? Karena kita menginisiasi kelas ini adalah untuk tabel ya, atau elemen ini adalah sebuah tabel ya. Setelah kita inisiasi ini bentuknya adalah sebuah tabel. Lalu yang kedua itu, kalau misalnya saya default ya, kita lihat dulu. Ini sudah rapi sebenarnya ya. Nah, ini defaultnya ini. Nah, yang kedua di sini ada parameter yang kedua dalam kelasnya, yaitu adalah tipe tabelnya akan ditampilkan seperti apa ya. Misalkan saya pengennya tabel yang memiliki garis, karena tadi tidak memiliki garis ya, yang ini tidak memiliki garis tengah. Kalau misalkan menggunakan strip ini, strip itu menyelang ya, jadi saya lupa tadi, strip itu antara baris genap dan ganjil ini memiliki warna yang berbeda ya. Kalau misalkan pengen semua garisnya kelihatan, itu kita gunakan border ya. Nah, ini jadi semua garisnya kelihatan ya, jadi ada garis tengah juga. Kalau untuk standar dia tidak memiliki garis tengah ya. Setelah border, kita bisa juga menggunakan hover. Untuk hover ini agak sedikit berbeda, ada dari ininya ya, JavaScript-nya. Jadi kalau misalnya kita hover di sini, ini bakal ada muncul highlight warnanya. Jadi kita tahu kolom mana saja yang kita pilih ya, itu bisa menggunakan hover. Jadi di sini ada strip untuk menambahkan zebra stripping untuk yang garis ganjil dan genap. Table border untuk tabel untuk setiap garisnya. Hover kalau misalkan ada yang namanya sebuah kursor mengarah ke baris, itu akan berubah menjadi highlight. Dan table responsive itu untuk table responsive-nya ya. Nanti kita lihat bagaimana cara kerja table responsive. Ini masih aman. Saya coba tambahkan dulu datanya. Kita tambahkan 2 kolom lagi biar lebih panjang ke samping. Nah, ini saya coba tambahkan, jadi kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita lihat. Nah, ya. Kalau misalkan dilihat di sini kan kolomnya terlalu banyak. Ya, kita punya 7 kolom, di handphone ini masih nggak kelihatan. Nah, untuk bergesernya, untuk melihat ke samping, ini menjadi tidak responsif. Kenapa? Karena yang awalnya halaman ini responsif karena batasnya sampai sini ya. Ini kita geser halamannya ke samping. Di sini ada area kosong. Ya. Untuk website zaman sekarang itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi sebisa mungkin sebuah halaman secara keseluruhan itu layoutnya itu tidak boleh ada yang namanya scroll ke samping. Ya, biasanya kalau misalkan dari handphone itu lebih mudah, lebih enak kita scroll ke atas bawah daripada ke samping kiri dan kanan ya, secara user experience-nya ya. Makanya ini juga sebuah kesalahan. Artinya kita akan membuat sebuah tabel ini menjadi sebuah responsif. Nah, karena membuat sebuah tabel responsif itu tidak bisa dilakukan di dalam tabelnya, tapi kita buatkan di luar tabelnya seperti
seperti ini ya. Kita tutup. Sorry, ini div. Kita cek. Nah, ini sudah ada perubahan ya. Kalau misalnya kita geser, ini yang geser itu bukan halamannya, tapi memang tabelnya ya. Makanya tadi responsif itu bukan halamannya, atau kita buat responsifnya itu adalah tabelnya. Makanya ini bisa isi. Sedangkan untuk halaman ini tetap tidak bisa scroll ya. Ini bukan scroll ya. Ini tetap tidak bisa scroll. Yang di scroll itu hanyalah konten yang kolom dari tabelnya saja yang digeser. Ya, jadi itu fungsi tabel responsif di dalam tabel dan cara penggunaannya. Ya, jadi jangan salah menuliskan tabel responsif di kelas tabelnya, tapi kita harus buat dengan kelas div yang menjadi parent dari kelas tabelnya. Ya. Setelah tabel selesai, nah selanjutnya kita akan masuk ke form. Kalau misalkan di form ini ada beberapa tipe ya, saya akan coba langsung saja kita lihat di sini. Nah, ini kita buka overview. Saya akan coba masukkan yang ini dulu ya. Kita copy saja, kita buat di bawahnya. Cuma ada beberapa yang tidak akan saya tampilkan. Sebentar ya. Nah, ini dua hal ini tidak akan saya tampilkan. Jadi kita hanya memiliki form email sama password saja. Nah, ini contoh membuat sebuah membuat sebuah form. Di sini untuk satu inputan itu dikelompokkan dalam sebuah div dengan MB3. Ini untuk padding ya. MB itu margin, B-nya itu adalah bottom, dan ini ukurannya ya. Nah, ini ada label, ini untuk namanya, dan ini adalah untuk inputnya. Begitupun sama dengan yang lainnya. Jadi setiap caption dan inputnya itu harus dikelompokkan di dalam div class ini ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini saya buatkan. Nah, ini jadi full ke samping ya. Jadi full ke samping. Jadi secara default itu captionnya atau labelnya berada di atas dan inputannya berada di bawah ya. Ini secara otomatis ini karena memang full ya. Nah, kalau misalkan mau dipotong kita lebih kecil, kita bisa inputnya di kita coba di sini ya, call md8 misalkan, kita lihat. Nah, ini jadi lebih pendek ya. Jadi ujungnya ya hanya sampai ke 8 atau kita 6 aja biar jadi setengah. Nah, ini inputannya menjadi lebih pendek. Jadi untuk email address saya rasa tidak bisa segini ya, tidak akan lebih panjang ya. Ini untuk yang standar. Nah, ada dua hal, yaitu yang disebut dengan inline sama dengan horizontal ya. Kalau untuk yang inline, ini kalau misalkan kalian pernah buka Facebook, biasa kalau login itu ada di atas username sama passwordnya itu di dalam satu garis. Nah, itu yang disebut dengan inline ya. Kalau kita coba bedakan, tadi kita lihat inline div class G3 call auto. Oke. Ini kita buat sebagai row G3, lalu div kelas, ini row itu di kelas ya, di formnya ya, call auto ya. Kita coba dulu, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini sudah jadi satu baris ya. Sebentar. Nah, jadi inline itu di dalam satu baris seperti ini ya. Jadi kalau misalkan ini kayak ada masalah nih. Ini ada masalah, ada scrolling. Sebentar saya cek.
Terusnya bisa ya, auto crop bisa nggak ya, saya coba dulu. Oh, ini spacingnya, ini ada masalah sebenarnya di sini. Kalau auto oke, jadi seperti ini ya untuk yang inline. Nah, kalau untuk yang satu lagi itu adalah yang horizontal. Horizontal itu agak berbeda dengan yang ini. Jadi seperti defaultnya ya, seperti standar kita membuat sebuah input, biasanya di sini ada label. Nah, inputannya itu bukan di bawah, tapi di sampingnya. Nah, itu yang horizontal. Nah, kita bisa buat untuk yang horizontal. Kita cek dulu di sini, mp3 row form horizontal. Class form horizontal. Kita buatkan di sini row. Form label kelasnya saya buatkan call md2. Di sini juga sama ya, untuk yang labelnya saya set menjadi dalam dua kolom. Nah, lalu untuk inputnya itu harus di dalam div ya. Nah, seperti ini. Jadi kita buat dulu div class call md, sisanya itu adalah 10 ya. Sisanya 10 karena di sini 2 ada 10, jadi totalnya 12 ya. Kita tambahkan lagi. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ini seperti ini ya. Ini untuk yang horizontal ya. Ini untuk yang default seperti ini untuk yang inline, dan ini untuk yang horizontal ya. Sudah kelihatan bedanya ya, mana yang basicnya, mana yang inline, sama yang MT, sama yang horizontal ya. Nah, di dalam form ini kita bisa komponen-komponen yang bisa di dalam form itu bisa kita gunakan bootstrap. Yang tadi kita sudah menggunakan input ya, input sudah kita gunakan. Kita harus menggunakan yang namanya input, harus menggunakan form control ya. Kalau untuk label itu gunakan form label. Nah, lalu untuk yang batasan ini jadi error ya. Ini tadi ada kesalahan. Nah, kita buat yang select misalkan. Select itu kita gunakan option 1, 2 dan 3. 2 dan 3 misalkan seperti ini. Select. Nah, kalau misalkan kita lihat di dalam defaultnya, nah ini pilihan seperti ini ya. Ini belum kelihatan menggunakan bootstrap. Kalau misalkan menggunakan bootstrap, tinggal tambahkan aja kelasnya itu adalah form control ya. Kita cek. Nah, ini sudah sesuai dengan yang khusus pilihan dari bootstrap. Jadi dari lebar untuk inputannya ini sama dengan standarnya yang lainnya. Jadi dia memiliki aturan yang sama ya. Tinggal diklik saja, nanti akan muncul pilihan-pilihannya ya, seperti ini. Lalu setelah select, untuk text area pun sama. Kita bisa gunakan text area, kelasnya tetap sama, form control.
text area. Kita lihat, nah ini sudah text area. Formatnya hanya cuma 2 baris ya, tandanya cuma 2 baris. Kalau misalkan untuk 3 baris tinggal ditambahkan aja di sininya rowsnya 3. Nah ini sudah jadi 3 baris, 1, 2, dan 3 ya. Untuk lebih detailnya bisa dicek aja di sini untuk yang form ya. Ini banyak modifikasi dan sebagainya, ini bisa dicek aja. Nah lalu setelah text area, nah nanti ada checkbox. Ini checkbox pun sama sebetulnya ya, dengan menggunakan input class form check input dan form check label ya. Ini sama, tinggal hanya nanti yang disusun itu berdasarkan dari dirapihkan dengan menggunakan bootstrap. Jadi kan kalau checkbox itu bisa memilih lebih dari satu. Kalau untuk radio itu sama. Nah radio tetap harus digunakan, pembedanya itu adalah name. Artinya di dalam satu radio yang kelompok yang sama, kalau misalkan name yang berbeda itu bakal gagal. Artinya harusnya radio itu hanya memilih salah satu ya. Jadi kalau misalkan name tidak sama antara radio satu dan radio yang lainnya, maka bisa dipilih keseluruhannya ya. Ini pun sama, tinggal dicek aja. Oke. Untuk komponen kita akan bahas nanti minggu depan di kelas. Jadi silakan nanti kalian coba dulu semua penggunaan dari penggunaan data, bagaimana cara membuat layout dan membuat form ya. Sisanya nanti kita bahas untuk yang komponen ini di pertemuan selanjutnya ya. Kalau ada yang mau tanyakan silakan nanti ditanyakan saja. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.